Kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Beliau adalah seorang psikoanalisis, juga dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Pemikirannya memiliki dampak besar pada bidang psikologi, sastra, dan budaya modern. Berikut ini kita akan melihat inti dari pemikiran Freud itu sendiri. Yang pertama, struktur kepribadian. Freud mengembangkan model struktur kepribadian yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada id, ego, dan superego. Id adalah bagian primitif yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari gratifikasi instan tanpa mempertimbangkan realitas atau moralitas. Yang kedua, ego bertindak sebagai pengatur antara id dan realitas. Ego berfungsi untuk menunda kepuasan dan membuat keputusan yang realistis. Yang ketiga ada superego. Superego ini berisi norma dan nilai moral yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi sebagai pengawas moral dan dapat menciptakan rasa bersalah. Interaksi antara ketiga komponen ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam kepribadian seseorang. Yang kedua, Freud juga berbicara tentang teori ketidaksadaran. Freud menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam mempengaruhi perilaku dan pengalaman. Ia percaya bahwa banyak dari pikiran, perasaan, dan ingatan kita itu berada di luar kesadaran, dan bahwa ketidaksadaran ini dapat mempengaruhi tindakan kita secara signifikan. Metode seperti analisis mimpi dan asosiasi bebas digunakan untuk mengeksplorasi isi ketidaksadaran. Selain teori ketidaksadaran, Freud juga mempunyai teori mekanisme pertahanan. Freud juga mengembangkan konsep mekanisme pertahanan yang merupakan cara-cara psikologis yang digunakan ego untuk melindungi diri dari kecemasan dan konflik internal. Contoh dari mekanisme pertahanan diri ini termasuk dari penolakan. Misalnya menolak kenyataan atau perasaan yang tidak menyenangkan. Yang berikutnya proyeksi, di mana seseorang menyalahkan orang lain atas perasaan atau pikiran yang tidak diinginkan. Yang ketiga ini ada rasionalisasi, memberikan alasan logis untuk perilaku diterima secara moral. Yang keempat ini teori tentang perkembangan psikoseksual. Freud percaya bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui tahapan psikoseksual yang masing-masing ditandai dengan fokus pada bagian tubuh tertentu. Tahap ini meliputi oral, di mana fokusnya pada mulut, di mana pengalaman awal terkait dengan menyusui dan berbicara. Yang berikutnya adalah anal, di mana fokus pada kontrol eliminasi yang berhubungan dengan pelatihan toilet. Berikutnya ada palik, di mana penemuan organ genital kompleks Oedipus dan Elektra muncul di tahap ini. Tahap berikutnya itu ada latensi, di mana periode ini tenang, di mana energi seksual ditekan. Yang berikutnya lagi ada
periode genital atau fase dewasa yang melibatkan hubungan seksual yang sehat. Freud percaya bahwa masalah yang tidak terselesaikan pada setiap tahap dapat menyebabkan masalah psikologis di kemudian hari. Lalu teori yang berikut itu ada kompleks Oedipus dan Elektra. Freud mengemukakan bahwa anak-anak mengalami ketertarikan seksual terhadap orang tua lawan jenis dan kecemburuan terhadap orang tua sejenis. Ini disebut dengan kompleks Oedipus pada anak laki-laki dan kompleks Elektra pada anak perempuan. Dinamika ini berperan dalam pembentukan identitas gender dan hubungan interpersonal di masa dewasa. Kemudian yang berikutnya konsep libido. Freud memperkenalkan istilah libido ini sebagai energi seksual yang mendasari perilaku manusia. Menurutnya libido tidak hanya berkaitan dengan seksual, tetapi juga dengan motivasi umum dan kehidupan manusia. Ketidakseimbangan dalam pengeluaran energi libido dapat menyebabkan gangguan mental. Berikut ini ada aliran psikoanalisis sebagai terapi. Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai metode terapi untuk memahami dan mengatasi konflik internal. Terapi ini melibatkan teknik seperti analisis mimpi, di mana menggali makna simbolik dari mimpi. Lalu berikutnya ini ada asosiasi bebas, di mana pasien diminta untuk berbicara tanpa menyensor pikiran mereka. Jadi mereka berbicara bebas. Kemudian transference di mana memindahkan perasaan dan emosi dari hubungan di luar terapi ke dalam hubungan terapeutik. Adapun kritik dan penerimaan mengenai teori atau pemikiran dari Freud ini di mana memiliki pengaruh besar, di mana banyak kritik yang dilontarkan terhadap teorinya. Beberapa menganggapnya terlalu fokus pada seksualitas dan tidak cukup untuk mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Namun pemikirannya tetap menjadi fondasi atau dasar penting bagi banyak cabang psikologi dan terus dipelajari dan dibahas hingga hari ini. Jadi kesimpulannya Freud ini berbicara tentang kepribadian, ketidaksadaran, dan mekanisme pertahanan, memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas perilaku manusia. Meskipun banyak teorinya yang telah dikritik dan direvisi, pengaruhnya dalam psikologi modern itu tetap signifikan. Freud tidak hanya mengubah cara kita memahami pikiran dan perilaku, tetapi juga memberikan alat untuk eksplorasi diri yang masih relevan hingga saat ini. Sekian teman-teman, itulah pemikiran dari Sigmund Freud. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya tentang pemikir-pemikir lainnya. Bye-bye.